Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Bagas merupakan seorang pegawai pemerintahan di kota K. Ia hidup bersama Evi, istrinya yang merupakan warga asli kota tersebut, serta putri remaja mereka yang bernama Lisa. Saat ini, Evi tengah mengandung anak kedua. Di sela-sela tugasnya sebagai pegawai negeri, Bagas juga menjalankan usaha toko pakaian yang terletak di pusat kota, sebuah toko yang cukup ramai dikunjungi pembeli. Usaha tersebut mempekerjakan 3 orang karyawan, terdiri dari 1 sopir pria serta 2 orang perempuan, yakni Cici dan Rita. Cici adalah seorang janda muda, sementara Rita telah bersuami. Kehidupan keluarga Bagas terlihat biasa saja. Setiap anggota keluarga sibuk dengan aktivitas masing-masing, termasuk Evi yang juga turut mengurus operasional toko meski sedang hamil. Di antara para karyawan, Cici mencolok karena penampilannya yang selalu menor dan glamor, sangat berbeda dengan Evi yang tampil sederhana dan mengenakan pakaian seadanya karena kondisi kehamilannya. Cici tinggal di sebuah kontrakan dekat alun-alun kota, dan selain bekerja di toko, ia juga memiliki pekerjaan sambilan sebagai pemandu karaoke di sebuah bar malam. Suatu hari, saat Bagas datang ke toko untuk menjemput Evi yang hendak melakukan pemeriksaan kehamilan, ia tanpa sengaja masuk ke kamar mandi toko yang ternyata sedang digunakan oleh Cici. Saat itu Cici belum sempat mengenakan pakaian lengkap, dan kejadian memalukan tersebut pun menyisakan kecanggungan. Bagas kemudian meminta Cici agar tidak menceritakan insiden itu kepada siapapun. Cici menurut, dan setelah itu suasana kembali seperti biasa. Namun, kejadian kecil itu ternyata menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam harinya, Cici menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata, itu adalah Bagas, yang mengaku mendapatkan nomor Cici dari kontak ponsel milik istrinya. Dari situlah kedekatan antara Bagas dan Cici mulai terjalin, dan komunikasi mereka semakin intens dari waktu ke waktu. Beberapa minggu setelahnya, ketika Evi sedang menginap di rumah orang tuanya karena suatu acara keluarga, Bagas meminta izin untuk keluar rumah dengan alasan ada urusan penting. Namun kenyataannya, ia melajukan mobilnya menuju bar tempat Cici bekerja. Di sana, Bagas memesan ruang karaoke khusus bersama Cici. Malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Bagas yang biasanya bukan peminum, ikut larut dalam suasana penuh godaan yang diciptakan oleh Cici. Dengan penuh rayuan dan kelembutan, Cici berhasil membuat Bagas kehilangan kendali. Usai meninggalkan bar, keduanya tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, melainkan menuju sebuah hotel. Cici memiliki tujuan terselubung. Selain tertarik secara fisik pada Bagas yang rupawan, memiliki jabatan, penghasilan tinggi, dan kehidupan mapan, ia juga menyimpan dendam terhadap laki-laki berstatus pegawai akibat pengkhianatan mantan suaminya di masa lalu. Malam itu ia memotret Bagas secara diam-diam, untuk dijadikan alat jebakan jika suatu hari dibutuhkan. Keesokan harinya, mereka bangun di kamar hotel sekitar pukul 10 pagi. Cici memeluk Bagas dengan penuh kemesraan, seolah hubungan mereka telah sah dan terikat. Namun, niat sebenarnya dari Cici jauh lebih gelap daripada sekadar asmara. Beberapa hari kemudian, Cici mendatangi sebuah gubuk terpencil di pinggir hutan. Di sana tinggal seorang dukun santet terkenal bernama Abah Wangsa, yang dikenal luas karena kemampuannya dalam hal ilmu hitam. Cici telah bulat niatnya. Ia mengaku siap menerima segala risiko dan mengutarakan maksudnya untuk mencelakai Evi, istri Bagas, agar wanita itu menderita, menjadi gila, dan akhirnya diceraikan. Sebagai bagian dari syarat ritual, Cici membawa sebuah celana dalam milik Evi, ayam cemani, tengkorak kecil, bunga setaman, telur ayam kampung, dan beberapa benda magis lainnya. Abah Wangsa mengingatkan bahwa ritual yang telah dimulai tidak bisa dibatalkan, namun Cici tetap bersikukuh melanjutkannya. Ritual pun dimulai. Dupa dibakar dan harum kemenyan memenuhi udara. Celana dalam milik Evi dilumuri darah ayam cemani lalu diikat pada boneka jerami. Abah Wangsa mulai merapal mantra dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, angin kencang berputar menerpa gubuk tersebut. Dari celah pintu yang terbuka, masuklah seekor ular sanca hitam raksasa. Anehnya, makhluk itu bukan sekadar ular biasa.
Tubuhnya separuh manusia dengan kepala menyerupai nenek bermahkota kelopak teratai. Bola matanya menyala kemerahan, dan 2 taring panjang menyembul dari mulutnya. Makhluk tersebut bertanya dengan suara berat dan menakutkan, meminta imbalan atas bantuannya. Setelah diberi isyarat oleh Abah Wangsa, Cici setuju tanpa pikir panjang. Siluman ular itu kemudian menjulurkan lidah panjangnya dan menjilati perut Cici. Dari sinar matanya, terpancar pesan mengerikan, ia akan datang mengambil janin yang dikandung Cici pada malam Selasa berikutnya. Meski sempat terdiam dan merenung, Cici akhirnya kembali meneguhkan niatnya. Semua itu demi membalas dendam dan menguasai harta Bagas. Ia merasa tidak perlu khawatir, karena masih ada waktu untuk memiliki anak lagi. Ia telah memilih jalannya, dan apapun yang terjadi, ia siap menerima konsekuensinya. Siluman ular itu berputar sangat cepat, lalu berubah menjadi sinar merah menyala sebelum akhirnya masuk ke dalam boneka jerami. Boneka tersebut sebelumnya telah diikatkan pada celana dalam milik Evi dan dilumuri darah ayam cemani, sambil dibacakan mantra santet. Tubuh Abah Wangsa tiba-tiba bergetar hebat. Ia berusaha bertanya kepada Cici, tetapi suara yang keluar dari mulutnya terdengar berat dan parau, seperti suara nenek tua. Dari mulut Abah Wangsa yang sudah tidak sadar, terdengar pertanyaan menyeramkan, bagian tubuh mana yang ingin diberi rasa sakit, Nyai? Suara itu bukan miliknya, melainkan suara jin sakti perewangan yang telah merasukinya, jin bernama Nyai Ratu Permoni. Cici menatap penuh nafsu dan dendam, matanya berbinar ketika menyebutkan bagian yang menjadi target, perut, jantung, dan kelamin Evi. Jin itu menyambutnya dengan beringas. Melalui jasad Abah Wangsa, tangannya menusuk-nusuk boneka pada bagian-bagian vital yang disebutkan tadi, seolah memberi siksaan langsung kepada tubuh asli Evi. Malam itu, Kotaka diguyur hujan sangat deras. Petir menyambar seakan hendak merobek langit. Sejak sore, Evi gelisah di tempat tidurnya. Matanya tak kunjung terpejam. Di usia kandungan yang menginjak 5 bulan, perasaan sedih terus menghantui. Bagas, suaminya, semakin jarang pulang dan lebih memilih tinggal di kontrakan bersama istri mudanya. Jikapun pulang, yang terjadi hanyalah pertengkaran tanpa akhir. Evi sebenarnya sudah muak, dan Bagas pun tak lagi berniat mempertahankan rumah tangga. Namun, kehamilan Evi menjadi penghalang. Menurut hukum syariat, suami tidak diperbolehkan menceraikan istri yang sedang mengandung. Evi memilih bertahan demi anak perempuannya dan bayi dalam kandungannya. Air matanya mengalir membasahi pipi, menetes di atas tilam berwarna pink, mencerminkan beban batin yang tak tertahankan. Tiba-tiba, aroma bunga setaman menguar dari celah jendela. Angin dingin berputar lembut seperti es, menyentuh kulit Evi dan membuat bulu kuduknya merinding. Suara burung hantu dari pohon mangga di samping rumah terdengar pilu, seolah sedang memanggil. Jendela kamar terbuka lebar secara tiba-tiba, padahal sebelumnya sudah dikunci. Evi terpaku. Dari balik kegelapan, muncul bayangan yang melayang masuk. Sosok berambut putih panjang berdiri sejauh 3 meter dari pembaringan. Tubuhnya bungkuk, pakaiannya panjang berwarna hitam. Tawa seramnya menggema di telinga Evi. Tubuh Evi tak mampu bergerak, mulutnya terkunci rapat. Matanya melotot menatap makhluk mengerikan itu yang perlahan mendekat, lalu duduk di tepi ranjang, tepat di samping kepala Evi. Tangan keriput itu menyentuh rambut Evi, membelainya dengan kuku yang runcing dan hitam. Lalu, makhluk itu membuka mulutnya. Lidah panjang bercabang menjulur keluar, menjilat perut buncit Evi. Tubuh Evi terguncang hebat. Ia berteriak menyebut nama Tuhan. Anehnya, begitu suara itu keluar, sosok menyeramkan tersebut menghilang. Namun, rasa sakit tiba-tiba menyerang. Perut dan jantungnya terasa diremas kuat-kuat. Ia berteriak keras hingga suaranya terdengar oleh Lisa, anak perempuannya, yang belum tidur malam itu. Lisa segera berlari ke kamar ibunya. Pintu tak terkunci, ia membukanya dengan panik. "Ibu," isaknya sambil mengguncang tubuh Evi yang terkapar tak sadarkan diri. Lisa kebingungan. Mereka hanya tinggal berdua sejak Evi pisah ranjang dengan Bagas. Pembantu mereka, Bei Imah,
hanya bekerja hingga pukul 5 sore. Di waktu yang hampir bersamaan, Kang Maulana, Ustadz Sumroh, dan Hisyam baru saja pulang dari pengajian di masjid komplek. Ketika melintasi gang di blok rumah Evi, mereka mendengar jeritan dan segera menghampiri. Kang Maulana mengetuk pintu sambil mengucap salam. Lisa cepat-cepat membukanya dan langsung memeluknya sambil menangis meminta pertolongan. Mereka bertiga terkejut melihat Evi tergeletak di ranjang yang penuh darah. Ustadz Sumroh segera menyabetkan sorban sambil mengucapkan zikir. Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras. Bayangan hitam terpental, membuat Ustadz Sumroh nyaris terjengkang, namun Hisyam sigap menangkapnya. Kang Maulana, yang sejak kecil belajar di pesantren dan menguasai ilmu kebatinan, segera bertindak. Ia duduk bersila, membaca amalan untuk menembus alam gaib. Sukmanya keluar dari tubuh, melakukan ajian Rogo Sukmo. Di hadapannya, muncul sosok mengerikan, setengah ular besar, setengah nenek tua bermata merah dengan lidah bercabang. Meski muda, Kang Maulana sudah terbiasa menghadapi jin santet. Bentrokan energi tak terelakkan. Ular itu menyerang dengan ekor seberat 2 ton. Kang Maulana menahan napas dan menghentakkannya sambil berteriak menyebut nama Allah. Serangan itu terpental. Kang Maulana terdorong selangkah, namun berhasil bertahan. Akhirnya, jin merah itu berhasil diusir. Evi perlahan siuman. Ia menangis dan mengucapkan terima kasih. Ia bahkan hendak memberikan amplop sebagai tanda terima kasih, namun mereka bertiga menolak dengan halus. Sebelum pamit, Kang Maulana berpesan agar Evi segera berobat ke orang pintar karena serangan santet itu kemungkinan akan datang kembali. Sementara itu, di tempat lain, Abah Wangsa tampak gusar karena ada pemuda berilmu kebatinan yang menggagalkan santetnya. Namun Cici tampak tenang. Ia menyerahkan amplop kepada Abah Wangsa dan berpamitan, karena esok harus kembali ke Kotaka. Sebelum pergi, Abah Wangsa memberikan sebuah bungkusan kecil berbalut kain hitam dan berpesan agar ditanam di halaman rumah. Hujan masih mengguyur Kotaka di sisi tempat tidur. Lisa termenung. Ia teringat saran dari Azizah, sahabatnya sejak kelas 1 SMA. Siang tadi, Azizah menyarankan Lisa membawa ibunya ke uaknya yang tinggal di Rengas Dengklok. Lisa menyampaikan usulan itu kepada Evi. Ibunya setuju, dan mereka berencana berangkat hari Kamis. Malam itu, di tempat berbeda, Cici tampak mesra dalam balutan baju tidur tipis. Bagas tersenyum sambil mengelus perut Cici yang sedang hamil 3 bulan. Ia tertidur pulas, mendengkur halus. Namun tak lama kemudian, terdengar suara burung hantu dari samping rumah. Cici baru saja memejamkan mata ketika terdengar bisikan. Suara nenek tua memanggil dengan lirih, "Aku datang menagih janjimu." Cici terbelalak. Pintu dan jendela kamar terbuka lebar. Angin dingin masuk, berputar menjadi sosok ular hitam raksasa. Tawa makhluk itu menakutkan. Bagas tetap tertidur. Tubuh Cici kaku, tak bisa bergerak. Makhluk itu menjilati perutnya. Air mata Cici mengalir, tapi mulutnya terkunci. Darah mulai merembes dari organ vitalnya. Rasa sakit luar biasa menyerang. Tak kuat menahan, Cici menjerit dan jatuh pingsan. Bagas mendadak terkejut ketika mendengar suara jeritan istrinya, Cici. Matanya membelalak melihat perempuan yang baru dinikahinya itu terkapar tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Darah segar telah membasahi spray putih yang baru beberapa hari lalu mereka gunakan bersama. Kepanikan segera menguasai Bagas. Ia tergesa mendekati tubuh Cici, menggoyangkannya dengan hati-hati, berharap ada reaksi dari sang istri. Perlahan, kelopak mata Cici terbuka, menatap sekitar dengan pandangan kosong dan bingung. Wajahnya memancarkan ketidaktahuan akan di mana dirinya berada. Bagas yang duduk di sisi ranjang, termenung dalam kekhawatiran, mencoba menahan tubuh Cici yang hendak bangkit. Situasi menjadi semakin jelas ketika Bagas memberitahu bahwa mereka kini berada di rumah sakit. Perempuan itu ternyata telah pingsan akibat pendarahan hebat. Dengan wajah yang dibuat sedih dan suara parau, Cici menyatakan permintaan maaf dan menunjukkan kepedihan atas kehamilannya yang tak bisa diselamatkan.
Namun, air matanya hanyalah sandiwara. Tangis itu bukan datang dari hati yang hancur, melainkan sekadar lakon dalam permainan yang sudah direncanakan sejak awal. Bagas telah membawa Cici ke rumah sakit secepat mungkin ketika melihat kondisi istrinya yang kritis. 3 hari lamanya Cici dirawat. Dokter menyampaikan kabar buruk bahwa janin di dalam kandungannya tidak dapat diselamatkan. Prosedur kuret menjadi pilihan tak terhindarkan. Yang membuat dokter lebih tercengang, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rahim Cici mengalami benturan hebat, seperti ada sesuatu yang dengan sengaja menghantamnya dari dalam. Bagas terpukul oleh kenyataan itu, meskipun ia tidak tahu bahwa semua yang dialaminya telah menjadi bagian dari perjanjian Cici dengan sosok gaib, Nyai Ratu Permoni, siluman wanita ular. Sebagai imbalan atas bantuan santet yang ditujukan kepada Evi, Cici bersedia menyerahkan bayinya sebagai tumbal. Di tempat lain, Lisa bersama sahabatnya, Azizah, pulang dari sekolah dengan dijemput oleh sopir pribadi milik ibunya. Di rumah, Evi tengah bersiap berangkat ke tokonya. Namun, tanpa diduga, tubuhnya seperti dihantam angin dingin yang membekukan tulang. Sebuah rasa sakit yang luar biasa mendera area tubuhnya, seakan tangan besar mencengkram perutnya dengan brutal. Bulu kuduknya berdiri, dan dari sudut kamarnya terdengar tawa serak seorang nenek, meski tak ada sosok yang tampak. Jeritan Evi menggema di rumah, memanggil pembantunya dengan panik. Pembantu dan sopir segera bergegas ke kamar dan berusaha menolong. Namun tubuh mereka terpental begitu menyentuh Evi, seperti ada kekuatan tak terlihat yang melindungi tubuh perempuan itu. Sang sopir, yang menyadari ada hal ganjil, segera berpamitan kepada pembantu dan berlari ke arah masjid kompleks, meminta bantuan dari Ustadz Sumron. Ketika sang ustadz tiba, ia langsung meminta air putih dan garam, lalu membacakan ayat-ayat pelindung. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Tubuh Evi yang kerasukan malah tertawa terbahak-bahak, mengejek sang ustadz. Ketika air putih yang telah didoakan itu dipercikan ke tubuh Evi, jeritan kesakitan keluar dari mulutnya, dan tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Belum sempat keadaan tenang, tubuh Evi kembali bergerak. Matanya terbuka, kali ini melotot besar. Suara laki-laki keluar dari mulutnya, mengancam Ustadz agar tidak mencampuri urusan yang bukan miliknya. Tanpa aba-aba, tangan Evi mengibaskan udara, membuat Ustadz terpental hingga membentur pintu dengan keras. Kehadiran Kang Maulana menjadi titik balik kejadian itu. Dengan sorban yang melingkar di leher, ia mengibaskannya ke arah wajah Evi sambil mengucapkan takbir. Tubuh Evi kembali berteriak kesakitan, lalu jatuh pingsan. Kang Maulana dan sang sopir segera mengangkat tubuh Evi ke atas tempat tidur. Ustadz yang terjatuh dibantu bangkit, meski di dahinya telah timbul benjol sebesar telur akibat benturan keras. Kondisi ini membuat sang pembantu akhirnya menelpon Bagas, namun seperti biasa, panggilannya ditolak. Mereka lalu sepakat menjemput Lisa di sekolah. Kang Maulana dan Ustadz menyarankan agar Evi segera dibawa ke orang pintar lain karena serangan gaib ini bukan santet biasa. Menurut mereka, pelaku berasal dari kelompok ilmu hitam tingkat tinggi, yang mereka sendiri tidak sanggup hadapi. Lisa lalu memperkenalkan Azizah dan menyampaikan bahwa uaknya bisa mengobati gangguan mistis. Saran itu disambut dengan serius. Mereka berempat, Evi, Lisa, Azizah, dan sang sopir, memulai perjalanan menuju rumah Wak Azizah. Perjalanan itu membawa mereka menembus hutan jati selama 1 jam. Setelah memarkir kendaraan di rumah warga, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama 10 menit, melewati tunggul sungai Citarum hingga tiba di rumah sederhana yang terpencil. Sesampainya di sana, Azizah mengetuk pintu. Seorang pria parubaya menyambut mereka. Ia adalah Wak Azizah. Setelah mendengar penjelasan singkat dari keponakannya, pria itu menutup mata sejenak, seperti membuka tabir gaib yang menyelimuti Evi. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata dan tersenyum. Ia menyebut bahwa santet ini berasal dari daerah Jampang Surade. Evi kaget karena nama itu sangat asing, namun Wak itu kemudian menghubungkan kejadian tersebut dengan masalah rumah tangganya, terutama konflik dengan istri muda suaminya. Evi akhirnya menceritakan segalanya. Tentang pengkhianatan suaminya dan penderitaan yang dialaminya secara medis, namun tak pernah ditemukan penyebab logisnya oleh dokter.
Hasil lab selalu baik, tetapi rasa sakit yang menderanya sangat menyiksa dan tak masuk akal. Setelah mendengarkan pengakuan Evi, Wa Azizah masuk ke dalam rumah dan kembali 5 menit kemudian, membawa segelas air putih dan sepiring kecil garam kasar. Ia membaca muhadaroh dan ayat-ayat pelindung, menyalurkan energi ajian Raja Sungai ke dalam air tersebut. Evi diminta untuk membaca syahadat, basmalah, dan sholawat Nabi masing-masing 3 kali sebelum meneguk air itu. Tak lama setelah air itu diminum, angin aneh berputar di sekitar rumah. Bau amis menusuk hidung, datang entah dari mana. Tubuh Evi bergetar hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat disertai benda-benda asing yang mustahil berada dalam tubuh manusia. Pecahan kaca botol, silet, jarum, rambut, hingga seekor kelabang mati sebesar jari telunjuk. Lisa menangis histeris menyaksikan penderitaan ibunya, lalu pingsan karena tak kuasa menahan emosinya. Tubuh Evi meronta di tanah, seperti melata, disertai desisan seperti ular. Dari mulutnya terdengar ancaman mengerikan, mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk menyiksa perempuan itu yang sedang hamil, sebagai bagian dari perintah tuannya. Tiba-tiba Evi bangkit dan menyerang Wa Azizah dengan kecepatan luar biasa. Gerakannya seperti sambaran ular, cepat, panas, dan mematikan. Serangan demi serangan menghantam tanah dan pohon. Beberapa pohon pisang roboh akibat hantamannya. Namun pada satu momen, Wa Azizah berhasil mengenai tubuh Evi dengan telapak tangan. Jeritan panjang menggema. Tubuh Evi terlempar, lalu pingsan. Pak sopir dengan sigap menangkap tubuh Evi sebelum jatuh membentur tanah. Hari telah beranjak malam ketika Evi perlahan mulai siuman. Di sampingnya, Wa Azizah tersenyum lembut, menyadari bahwa pikiran Evi yang kerap kosong telah memudahkannya dirasuki oleh bangsa jin. Evi mengangguk, lalu menceritakan semua persoalan rumah tangga yang sedang ia alami. Malam itu adalah malam Jumat Legi, malam yang diyakini syarat dengan kekuatan gaib. Wa Azizah menyarankan agar Evi menginap di rumahnya malam itu, sebab kiriman santet diperkirakan akan segera datang. Maka, Lisa, sang sopir, dan Evi memutuskan untuk bermalam di rumah Wa Azizah. Evi pun diminta untuk berzikir dengan khusyuk sebagai penolak bala. Benar saja, tepat pukul 12 malam, angin di luar rumah berputar hebat. Daun-daun bergetar kencang seakan menyambut kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Bau amis menyengat tiba-tiba tercium, menyesakkan dada. Tiba-tiba terdengar ledakan keras menghantam pintu rumah. Evi terperanjat, hampir saja berlari karena panik. Namun, Wa Azizah mengingatkannya untuk tetap diam dan melanjutkan zikir dengan tenang. Wa Azizah bangkit dari duduknya, perlahan melangkah ke arah pintu depan. Saat daun pintu terbuka, semburan angin seperti tornado menghantam tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam melalui hidung dan menahannya sambil memusatkan hati pada kalimat-kalimat agung ilahi. Dengan langkah mantap, ia keluar, lalu segera menutup kembali pintu rumah. Di luar, terdengar desisan mengerikan yang disambung dengan suara tawa berat dan serak milik seorang nenek tua. Bulu kuduk berdiri seketika. Beberapa meter di hadapannya, seekor ular hitam sebesar batang kelapa melingkar. Di atas tubuh ular itu berdiri sosok nenek tua yang menyeramkan, mengenakan mahkota di kepalanya, dengan sorot mata merah menyala dan penuh amarah. Ia mengancam agar tidak ikut campur jika masih ingin hidup. Namun Wa Azizah hanya membalas ancaman itu dengan keyakinan yang mantap. Bagi dirinya, hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Hawa panas mendadak berputar cepat menghantam tubuhnya, lalu ekor ular yang menyala api melesat ke arahnya. Ia segera menghindar dengan lompatan ke kiri. Serangan makhluk tersebut begitu ganas dan membabi buta. Maka ia pun bersiap merapal ajian pelindung, memanggil nama-nama suci malaikat mukarrabin dan membentengi diri dengan ilmu tameng dari serangan gaib. Tubuhnya bergetar hebat. Ada hawa panas dan dingin yang saling beradu akibat benturan energi besar yang terjadi malam itu. Sementara itu, di tempat lain, sejak sore hari Cici telah merasa gelisah. Hatinya tidak tenang. Malam itu adalah malam Jumat, malam yang telah disepakati bersama Abah Wangsa untuk melancarkan santet terhadap Evi secara besar-besaran. Ia mondar-mandir di ruang tengah,
perutnya mulai terasa lapar. Suaminya, Bagas, sudah tertidur lelap. Maka Cici bergegas mengambil kunci motor dengan maksud membeli nasi goreng favoritnya. Jalanan Kotaka masih ramai dengan aktivitas malam. Saat menuju kedai langganan di seberang rel kereta api, lampu peringatan tanda kereta akan lewat mulai berbunyi. Pintu perlintasan telah tertutup. Namun Cici yang terburu-buru dan dipenuhi emosi karena kemacetan, nekat menerobos palang perlintasan. Bersamaan dengan itu, kereta cepat Argo Lawu jurusan Yogyakarta melintas dengan kecepatan tinggi. Motor yang dikendarai Cici tiba-tiba mati di tengah rel. Ia panik, tak sempat menghindar. Teriakan pilu terdengar bersamaan dengan dentuman keras saat tubuhnya terlindas kereta. Tubuhnya tercerai-berai, terpental ke berbagai arah. Kepala Cici menggelinding, sementara motornya remuk tak berbentuk. Orang-orang yang berkerumun hanya bisa memandang ngeri melihat kejadian tragis itu. Di rumah Wa Azizah, pertarungan telah usai. Wa Azizah berhasil memenangkan pertempuran spiritual tersebut. Siluman ular yang menyerupai nenek tua itu kalah dan menghilang. Namun sayangnya, sebelum benar-benar musnah, makhluk itu berhasil mengirimkan serangan terakhirnya kepada Cici yang akhirnya meregang nyawa dalam kecelakaan tragis itu. Pukul 3 dini hari, suara ketukan keras menggema di rumah Bagas. Ia terbangun dari tidur, membuka pintu, dan terkejut saat mendapati 2 orang polisi serta ketua RT berdiri di hadapannya. Mereka membawa identitas milik Cici yang penuh bercak darah. Penjelasan dari para petugas membuat tubuh Bagas gemetar. Dunia seakan berputar, pandangannya menghitam, dan ia pun ambruk tak sadarkan diri. Keesokan harinya, kabar duka itu memenuhi halaman utama koran lokal, Radar K. Kecelakaan mengerikan yang menimpa seorang wanita cantik terjadi tepat di depan Mall Heaven. Dalam artikel itu tergambar jelas foto Cici beserta kondisi tubuhnya yang mengenaskan dan motor metik yang sudah tidak berbentuk. Balasan atas perbuatan Cici terhadap Evi telah datang. Tak hanya itu, Abah Wangsa pun ditemukan tak bernyawa di gubuknya dengan mata melotot dan lidah menjulur, seolah ketakutan yang luar biasa telah mencabut nyawanya. Bagas sempat tak sadarkan diri selama 15 menit. Setelah siuman, ketua RT dan polisi berusaha menenangkannya. Namun tekanan batin yang berat membuat Bagas mulai kehilangan kendali. Ia tertawa tanpa sebab, sesekali tersenyum dalam lamunan. Kondisi mentalnya memburuk dan ia pun dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Setelah 6 bulan, keluarganya membawanya ke rumah rehabilitasi di Grogol. Di sisi lain, kehidupan Evi perlahan kembali tenang. Apalagi dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang menggemaskan, cukup menjadi pelipur lara setelah badai rumah tangga yang begitu hebat. Setiap rumah tangga pasti memiliki ujian, dan dari ujian itulah cinta serta keharmonisan diuji. Suatu hari, Lisa berbincang dengan Evi, mengutarakan kerinduan dan rasa iba terhadap ayahnya, Bagas. Seburuk apapun kesalahan masa lalu, bagi Lisa, Bagas tetaplah ayah kandungnya. Evi pun mempertimbangkan nasihat dari seorang ustaz yang menyarankan untuk memaafkan dan menjadi hamba Allah yang pemaaf. Akhirnya, Evi dan Lisa sepakat menjemput Bagas dari rumah rehabilitasi dan membawanya ke tempat Wa Azizah di Rengas Dengklok Hilir. Dalam perjalanan, Lisa menangis melihat kondisi ayahnya yang sangat kurus, dengan tatapan kosong dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Setibanya di rumah Wa Azizah, mereka disambut hangat. Bagas pun mulai menjalani terapi, dimulai dari ruqyah untuk membersihkan pengaruh sihir yang melekat pada tubuhnya. Sisa-sisa santet yang dahulu dikirim Cici melalui makanan pun ikut dimusnahkan. Terapi dilanjutkan dengan pijat saraf menggunakan media air mendidih, sebuah metode penyembuhan warisan leluhur. Dengan izin Allah, perlahan-lahan kondisi Bagas mulai membaik. Hubungan rumah tangga yang dulu hancur kini kembali rukun. Bagas pun mendapat bimbingan agama dari ustaz yang membantu menguatkan iman dan membimbingnya agar lebih istiqomah dalam beribadah.